Siap kali dah ya. Biru-biru sama-sama Biru pula. sama-sama pula. Nggak janjian tapi sama. Nanti An, Nanti kan eh eh menggema gini ya. Ada menggema bergema. gini ya. Ada bukan mak? Enggak, aman. Nanti An, Suara ini gema. enggak. Kayaknya nggak Nggak usah perlu pakai. pakai headset berarti ya. Ya. Baca-baca lu tadi. Jadi pesanan. Jadi misalnya, Hai Adit. Hai Adit. Fadil nih kan? Gimana Didi? Kayak biasa. Kayak biasa. Ya, baru kita Ya, mulai ya. baru kita mulai ya. Siap. Oh beda, bukan Fadil nih. Muhammad Adil. Kawan Adil. Oh kawannya Didi ya? Mm-mm. Ya, itu baru Fadil. Baru aja dibilang. Panjang nih umur dia. Yanti. Del, kami mau bahas masalah buah naga juga nih, Del. Halo Yanti, ajak kawan lah Yanti. Oke lah. Oke lah. Ya. Jarang-jarang nih nge-live nih. Baru kali ini nge-live. Halo Dek Nailas. Berapa hari lagi KKN-an? Sampai tanggal 20. Tanggal 20. 20 nih, ada selesai. Ya dong. Besok bulan depan kami yang mulai. Tapi kok ada yang bisa dibantu ya? Bisa dibantu ya? Siap, siap. Kita targetin minimal 30 lah ya yang lihat atau enggak 50 Pak. Tapi nggak apa, soalnya kan rencana tidak rekam nanti. Oh ya. Jadi bukan di sini. Di sini. Oke, Del, promo namanya. Promo namanya. Ada sertifikat. Sertifikat. Lah gitu. Ada, insya Allah. Insyaallah. Nanti DM aja ya. DM aja ya. Sertifikatnya ada nama nggak Bang? Kita buat nama. Pengajar sertifikat. Sertifikat. Oke, Nabi, mulai terus. Apa? Mulai terus, tunggu Mulai? lagi. Mulai jam. Ini jam berapa dah? 3 menit lagi itu. Oh iya, 3 menit lagi.
Sare Ini kayak kita aman. bincang-bincang. Apa? Sare? Alhamdulillah aman. Tikar masjidnya udah dilentang lagi. Udah kayak mana ya? Ya, Kayak biasa lagi. udah normal lah. Udah normal balik. Halo Mirza. Halo Nadia. Halo Hekal bos. Seno belum follow. Siapa Eno? Halo Saibul. Kasih ini ya, apa namanya? Kayak pin gitu. Pak Di. Kayak lebih komen biar anpineng. Bentar ya. Tuan. Gitu aja lah ya. Bentar udah. Tak kayak mana pula pinin. Sama ini nggak bisa nih. Oke. Nah, Dah, mulai ya. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya perhatikan rekan saya. Malam ini kita akan kasus pandemi. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini banyak sekali sektor yang membuat kayak gitu. Salah satunya ekonomi dan sektor UMKM dari perekonomian ini. Kali ini udah bersama Yudi dari mahasiswa IPB University. Halo Titi, halo kawan-kawan. Hai kawan-kawan semua. Tadi, kalau menurut gimana sih Suaranya hilang-hilang. suara dia? Iya. Oke. Bentar. Kalau menurut Ayubi sendiri gimana sih? KM selama pandemi? Keadaan UMKM selama pandemi. Ya, yang Ayubi lihat sendiri, Din. Ya kalau dari pandangan Ibi sendiri sebagai anak manajemen ya. Pertama kalau dilihat dari latar belakangnya UMKM itu adalah penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Indonesia lah ya. Seperti kayak bisa kita lihat 60%-nya kalau tarik tenaga kerja, kemudian peluang-peluang lapangan kerja itu banyak ada dari UMKM. Nah, kalau dilihat dari segi UMKM, dampaknya pandemi ke UMKM, sebelum kita masuk ke UMKM-nya sih, kita harus tahu dulu pandemi itu gimana. Kemarin Ibi sebelum-sebelumnya Ibi udah pernah ikut seminar juga masalah pandemi ini. Kenapa dinamakan pandemi? Karena viral ke seluruh dunia lah. Jadi pandemi itu nggak mesti sebuah virus, nggak mesti bakteri. Kalau kucing yang terjatuh dari gedung pun kemudian dia viral, itu namakan pandemi juga lah. Karena ini viral, habis itu semua negara terkena dampak. Ada beberapa negara yang tidak terkena, namun mereka tahu. Makanya yang disebut pandemi. Jadi kalau dikaitkan dengan UMKM, kita bisa lihat di sini UMKM itu ada beberapa jenis. Bisa diklasifikasikan bisa dilihat dari jumlah tenaga kerja dan lain sebagainya. Cuma yang paling banget berdampak
Ini ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau yang IB lihat ya. Jadi yang paling berdampak kali itu adalah UMKM yang skala mikro. Jadi kebanyakan UMKM yang skala mikro ini harus tutup gitu, harus gulung tikar. Kebanyakan gitu, karena emang nggak sanggup untuk survive. Beda dengan UMKM atau yang skala menengah atau atas, itu udah tahu cara strateginya karena equity-nya gede, sehingga liquid gitu. Banyak yang nggak liquid. Maksud liquid di sini adalah ketika dia suatu company atau enggak suatu UMKM yang sanggup dia bayar kewajiban sama utangnya. Jadi bisa dia tutupin kalau ini usahanya nggak jalan, tapi dia punya uang itu gitu untuk nutupin apa ya, kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi, misalkan gaji-gaji karyawan, yang wajib-wajib lah. Gitu. Kalau menurut IB sendiri gitu, Tidi. UMKM itu yang paling berdampak ke UMKM mikro sendiri sih. Ya kalau menurut Kalau menurut bukan Tidi gimana? bukan cuma UMKM mikro, kan perusahaan-perusahaan besar juga. Yang kita tahu banyak yang kalau perusahaan-perusahaan besar ini kewajiban yang lebih besar dari UMKM. Seperti kan karyawannya banyak, kemudian Ya, lebih banyak, sehingga kan orang-orang yang itu akan lebih susah untuk Nah, di satu sisi selain ini terdampak lihat kayak ada secercah ini gimana perekonomian dimulai dari UMKM kayak gitu, karena kan UMKM dengan modal yang kecil, sehingga masyarakat bisa memulai usaha. Kalau kemudian UMKM di tengah pandemi ini gimana ya, kok ini kan suatu krisis yang terjadi. Jadi pada tahun kan juga Indonesia krisis yang juga berdampak pada tapi bedanya kalau krisis itu ada tiga ya. Krisis kesehatan, sosial, ekonomi. suara Tidi putus-putus sebenarnya nih. Halo? Ini udah pas nih ya. Masih bergema? Kalau sama Ivi enggak? Oke. Kalau menurut Tidi tuh nggak bergema lagi kan? Enggak. Kalau menurut Tidi tuh ketika pada masa-masa ini kan pada masa krisis kayak gitu, pada masa COVID-19 ini masa-masa krisis, mungkin UMKM bisa melihat keadaan ketika krisis 9798. Tapi bedanya kan kalau krisis 9798 itu emang pure krisis ekonomi, tapi sekarang kan ada krisis sosial, ada krisis kesehatan gitu. Jadi belajar dari krisis itu, gimana caranya kayak kalau perusahaan besar tuh kan pasti dia banyak kewajiban, banyak hal-hal yang harus terpenuhi. Tapi gimana cara UMKM ini beradaptasi dengan keadaan? Ya nggak kan, kalau misalnya keadaan seperti sekarang krisis sosial, krisis ekonomi, itu berarti gimana cara para pelaku UMKM ini bisa pikir gimana cara supaya bisa survive dengan segala kendala gitu. Nah, kalau menurut Ayubi gimana nih peluang UMKM? Apa kok Ayubi bilang tadi kan banyak yang gulung tikar. Sebenarnya gimana cara supaya UMKM ini kembali survive gitu? Kalau yang IB ikut yang punya apa ya, IB share aja kali ya. Kalau ilmu dari diri sendiri sih sedikit, cuma ini kayaknya penting kalau IB share.
IB ikut webinar juga sama Pak Sandi terkait dengan uh, kayak menjaga imunitas lah ya. Kalau sama manusia kayak imunitas tubuh ini sama imunitas UMKM-nya sendiri. Jadi ada beberapa tips yang ditawarkan. Cuma nggak efektif-efektif banget. Kalau dibilang efektif banget enggak. Cuma setidaknya bisa meminimalisir lah. Iya. Itu salah satunya adalah yang pertama yang kayak Ibi bilang tadi. Harus punya cash is the king. Maksudnya uang itu adalah raja sekarang. Maksudnya di sini adalah company atau UMKM tuh harus liquid. Jadi dia sebenarnya harus siapin tuh uang-uang untuk menutup kewajiban tuh benar-benar harus dia siapin. Jadi cara siapinnya itu gimana? Kita bisa pakai beberapa cara untuk apa namanya? Untuk mengatasi hal tersebut. Misal bayar-bayar kewajiban yang penting aja dulu. Misalkan gaji, upah karyawan tuh yang penting kan wajib dibayar. Jadi itu tangguh dulu. Misal yang gede nih ya. Kalau usaha-usaha mikro kayak potong biaya-biaya nggak perlu. Misal kita harus mengeluarkan input segede apa untuk menghasilkan output segede apa, itu bisa kita kurangin, dipotong di biaya-biaya tersebut. Karena kan permintaan sama penawaran pun jadi berpengaruh banget selama pandemi ini. Kemudian misal ada biaya sewa tempat, biaya sewa gudang lain sebagainya, itu kita bisa negosiasi selama pandemi. Itulah perlu apa ya, ilmu pengetahuan tentang negosiasi itu sendiri. Kemudian selain negosiasi itu, si UMKM tuh ya selama di rumah karena memang work from home, ya nggak boleh diam diri aja, tidur-tiduran nggak, tapi harus buat plan gitu. Plan jangka-jangka pendek ya, walaupun IB belum pernah terjun ke lapangan langsung, namun udah pernah juga coba buka usaha seperti itu. Ya usaha kami itu ya memang drop, ya kayak bambu ini ya nggak bisa jalan gitu, karena memang berhubungannya sama produksi ya. Minimal buat plan jangka pendek setelah new normal, setelah pandemi harus seperti apa gitu. Kemudian selain di rumah kita harus kembangin skill-skill apa. Bagusnya sih ngembangin skill-skill yang kayak ikut pelatihan, webinar, yang gratis-gratis sekarang kan banyak banget ya. Itu mungkin bisa dipakai untuk mengisi waktu-waktu luang daripada berdiam diri nunggu-nunggu kapan ini berakhir kan enggak juga. Tapi buat plan gitu, setidaknya plan jangka pendek ya selama 3 bulan, nggak perlu panjang-panjang. Kemudian kita harus bisa adaptasi sama lingkungan baru, kemudian survive through ekosistemnya. Jadi kita karena ekosistem ini sedikit berubah, kita harus bisa sesuaiin juga si UMKM ini dengan sistem yang baru gitu. Maksudnya dengan kondisi-kondisi yang baru. Itu harus dilihat sih sebenarnya tergantung UMKM ini di sektor apa gitu. Karena ada beberapa UMKM yang beberapa sektor memang menguntungkan, malah menghasilkan cuannya lebih banyak gitu. Kayak bagian pangan. Pangan itu bisa berupa kuliner, bisa berupa obat-obatan, bisa berupa yang punya makanan-makanan cepat saji itu malahan lebih cepat gitu. Karena hasil penelitian siapa itu namanya lupa, ini 45% pokoknya masyarakat tuh pasti masak di rumah. Yang dia masak itu pun makanan cepat saji kayak lo apa namanya ikan kaleng tuh ya yang sejenis-sejenis itulah. Maka perlu kalau UMKM yang kecil-kecil gitu ubah juga strategi-strategi bisnisnya mungkin ke kesehatan. Misal membuat ini ya contohnya aja kayak di bagian fashion itu bisa cari inovasi-inovasi terbaru gimana cara fashion yang bisa melindungi diri dari kita itu meminimalisir pencegahan, meminimalisir untuk tersebarnya COVID ini gimana gitu. Besok investasi itu penting banget, investasi waktu gitu. Yang seperti yang disampaikan tadi, investasi waktu ini bisa berhubungan dengan skill, maksudnya asah skill kita, bisa desain, bisa apapun lah. Yang penting nggak diam diri, bobok-bobok lah. Itulah kalau menurut IB tadi ya. Kalau menurut Tidi sendiri gimana sih? Jadi sih setuju sama Ayubi yang kayak kita harus melihat ekosistem, kita harus melihat ekosistemnya tuh kan. Kita harus menyesuaikan dengan ekosistem yang lagi booming sekarang.
Sekarang kan ekosistemnya kayak berubah gitu. Apalagi kan UMKM ini dia sebenarnya lebih lebih liquid, lebih mudah berubah daripada perusahaan-perusahaan besar. Kalau Ya, emang UMKM ini bisa menyesuaikan diri dengan produk-produk yang dibutuhkan saat ini, malah lebih baik kayak gitu kan. ya Misalnya benar-benar. adaptasi ke bisnis-bisnis kesehatan, kayak membuat masker atau Ya, jamu-jamuan kayak gitu. Kemudian bisa juga dengan yang Ibi bilang tadi, pangan, kuliner, farmasi. Kemudian kayak ya, yang dilihat sekarang banyak orang yang gue sepeda kayak gitu. Jadi kan ya UMKM yang jual sepeda tuh kan lebih banyak keuntungannya. ya, Kemudian sebenarnya gimana sih ada yang kayak Ibu bilang tadi ada strategi baru atau bisnis plan yang kita nggak tahu nih kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi kita harus ada strategi-strategi yang mampu nih kayak gitu. Contohnya kayak harus go online. Kan ya, kita sekarang semuanya kayak work from home, pasti ya. penggunaan internet, penggunaan media sosial itu lebih daripada biasanya. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk memasarkan produknya melalui media-media online, memanfaatkan kayak Mm-mm. gitu. Kemudian bisa juga dengan delivery home. Jadi orang kan yang malas-malas keluar rumah bisa diantar makanannya. Nah, mungkin kalau kita nih kan, Benar-benar Billy. apalagi kan kalau banyak link nih, perbanyaklah. Jadi setidaknya kawan-kawan nih men-share, kawan kita ada usaha ini nih, baliklah di usaha kawan kita gitu. Itu kan lebih ini Benar-benar. kan, lebih apa namanya, lebih bagus kayak gitu, lebih maju kawan-kawan kita. Kemudian kan kalau UMKM ini juga sekarang yang kita kenal nih pasti bersih, kita tahu dia bersih, kita tahu bahwa produk-produknya itu higienis kayak gitu. Nah, yang terakhir yang dipikir yang harus ada di pelaku-pelaku UMKM atau kita sekarang ini yaitu kayak jiwa optimisme dan gotong royong gitu. Emang kita nggak akan tahu kapan badai ini akan berlalu, tapi kita harus tetap mengarunginya gitu. Mungkin kayak kita nggak akan bisa memberhentikan badai, tapi kita bisa memperhatikan kapal yang kita gunakan sehingga bisa melewati badai tersebut. Ya, benar banget. Gitu sih kalau menurut Tidi kan. Jadi apalagi ini sebenarnya UMKM ini tuh kayak bukan hanya untuk pelaku UMKM yang udah jalan aja nggak sih Bi? Kayak untuk orang-orang yang sebelumnya kan orang-orang di PHK ini juga peluang UMKM ini. Mereka Ya, bisa buka usaha-usaha baru. Jadi satu pintu tertutup ada 100 pintu yang terbuka. benar. Malah ketika Ivy setuju banget ketika Tidi bilang tadi yang punya apa namanya saling bantu ya. Hmm. Ini ada usaha kawan kita yang patut dibantulah untuk dipromosikan nih ada produk-produk bla bla bla. Itu Ivy bisa namain kayak ekonomi silaturahmi lah ya. Ya, Jadi ekonomi saling silaturahmi. membantu gitu. Jadi pas masa pandemi ini kita nggak bisa gerak sendiri, emang harus gerak sama-sama gitu. Ini buka peluang juga bagi Indonesia sebenarnya. Kita persempit bagi Aceh juga bisa. Karena ini udah membatasi banget. Jadi produk-produk impor tuh kemungkinan nggak minim untuk masuk ke Indonesia. Jadi peluang besar bagi rakyat Indonesia sendiri untuk buat produk-produk itu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Yang namanya ya kayak ekonomi kerakyatan lah. Jadi kita kembali lagi ke memenuhi kebutuhan rakyat sendiri dengan rakyat itu sendiri gitu. Jadi nggak perlu impor. Gara-gara nggak impor itu malah membuat apa namanya peluang-peluang gede untuk masyarakat Indonesia untuk memenuhi itu kebutuhan-kebutuhan yang nggak terpenuhi ketika Indonesia ngimpor barang. Tapi setuju banget yang kayak Tidi bilang tadi itu. Bagus sih. Peluangnya emang gede banget dari situ. Cuma mau atau enggaknya aja gitu deh. Kalau Hmm. kita mau untuk ngembangin bisa. Emang perlu inovasi. Nggak bisa ngomong-ngomong aja kan. Perlu Ya mungkin inovasi emang harus kreatif sih. ya kalau misalnya mungkin teori itu lebih gampang daripada praktek. Tapi Nah, benar. tapi yang kita lihat kan peluangnya begitu besar kayak gitu. Karena
nggak mungkin manusia itu berhenti untuk konsumsi. Ya, Pasti setiap manusia itu pasti akan terus konsumsi, mau dia ada uang, mau dia nggak ada uang, mau konsumsi itu dia enggak pasti pasti konsumsi. terus. Nah, Ya. sekarang selanjutnya gimana kok? Jadi gimana kita bisa mengambil kesempatan itu, UMKM ini bisa mengambil kesempatan itu sehingga perekonomian Indonesia bisa kembali berputar kayak gitu. Di balik pasti banyak rintangan-rintangan yang akan. Mungkin kawan-kawan ada yang mau tanya di komennya, Bi. Bisa, bisa. Nanti dijawab sama Master Atidi. Master Ayu lah. Tapi di kan ada satu pertanyaan memang susah untuk dipecahkan dan kadang memang banyak banget perspektif orang. Ada yang bertanya gini, itu kan di TD teorinya emang mudah banget untuk disampaikan. Kayak Pak Sandi bilang nyampein juga enak. Kami yang ekonomi mikro nih macam mana gitu kan ditanya. Kami tutup usaha, jangan bilang usaha untuk makan perut sendiri aja susah gimana gitu. Jadi pas mau bangkitin usaha malah pikiran ke keluarga aku harus ngasih apa gitu. Belum lagi untuk masalah alokasi uang untuk usaha, sedangkan untuk kebutuhan apa ya untuk kebutuhan hariannya ya tuh masih di awang-awangnya ini gimana lah hari ini aku hidup nih itu gimana gitu UMKM yang skala mikro dan harus mikirin itu juga kalau menurut Tidi gimana sih? Jadi kan kayak yang Tidi bilang pasti ini keadaan yang bukan keadaan normal kayak biasanya kayak gitu. Pasti semua orang ada masalah yang terjadi pandemik ini. Kan disinilah yang harus kita pikirkan itu peluang-peluang yang harus kita ambil kayak gitu. Kalau kita kayak bilang tadi cuma bubuk-bubuk manis aja dan sama-sama aja gitu. Iya betul. Tapi kan kalau misalnya kita coba kita lihat peluang yang ada, apa yang bisa kita lakukan, ya lakukan. Contohnya kayak Tina juga ikut suatu webinar kayak gitu. Bisa nih setiap keluarga itu kayak nanam pohon sendiri atau nanam sayuran-sayuran sendiri gitu. Kemudian bisa untuk makanannya sendiri, kemudian bisa dibagi misalnya nih yang satu rumah tanam sawi, yang satu rumah tanam apa yang lain, nanti saling berbagi. Itu kan juga salah satu yang bisa dilakukan ketika pandemi ini. Emang semuanya sedang nggak baik-baik saja. Nggak ada yang baik ya rata-rata ada tapi maksudnya rata-rata sedang tidak baik-baik saja gitu. Bukan sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak normal seperti biasanya. Siap sedang tidak normal bahasa yang lebih pas ya. Bahasa yang lebih pas kan. Komro IB kayak mana sendiri? Kayak mana nih? Kalau kan ada pemerintah mencanangkan yang namanya new normal. Komro IB dampak bagi masyarakat atau dampak MKM sendiri itu kayak mana new normal nih bro? Sebenarnya ada yang dibilang kita bisa berkaca juga dari beberapa negara yang udah terapin new normal itu sendiri kan kayak Korea. Itu malahan ketika mereka buat new normal malah dampak COVID-nya itu jadi numbuh lagi gitu. IB suka sama yang punya New Zealand kalau nggak salah IB negaranya. Dia benar-benar lakuin dulu gitu. Sebelum dia buat new normal, dia lakuin dulu hal-hal yang benar-benar yang bisa nurunin COVID ini sebelum dibuat new normal. Sebenarnya untuk bersahabat dengan si COVID ya setidaknya minimalisir dulu nih. Kenalan dulu sama si COVID itu gimana. Jadi kalau New Zealand tuh bagus banget caranya sehingga mereka physical distancing-nya nggak kayak negara-negara lain, malah lebih bagus gitu. Bisa kayak biasa lagi. Karena sebelum mereka nerapin new normal, ada hal yang mereka buat untuk kenalan dulu sama si COVID gitu. Contohnya ya mereka kayak bahasa-bahasa kemarin tuh apa dibahas lagi sih karantina wilayah, lockdown dan lain-lain. Cuma kalau bahasanya sekarang Indonesia mau new normal, perlu diperhatiin bahwa IB setuju nggak ada masalah, yang penting dibuat protokol-protokol kesehatannya itu benar-benar pas. Karena nggak bisa pemerintah doang sih sebenarnya nih
ya termasuk dari kita sendiri juga. Kalau pemerintah ngomong-ngomong banyak harus gini-gini, kalau kitanya sendiri nggak patuh ya sama aja jadinya gitu. Sama juga kayak pemerintah nggak terima masukan-masukan dari kita ya sama aja. Sebenarnya saling melengkapi untuk jadi lebih baik gitu. Untuk new normal sendiri kayak Tidi tanyakan tadi, boleh. Yang penting syarat-syarat tadi itu terpenuhi. Ketika kita laksanakan new normal, apa yang harus kita penuhi? Syarat-syarat apa gitu agar bisa hidup lebih bagus gitu. Maksudnya selama new normal itu jalannya bagus. Syarat-syarat apa kayak protokol kesehatannya itu lebih diperketat seperti apa, itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Nggak sekedar hanya sampaikan kita akan new normal, kejadiannya kayak Korea itu. Gitu sih Tidi. Kalau menurut Tidi sendiri gimana? Menurut Tidi kan kayak kenapa sih dilakukan new normal ini? Salah satu alasannya kan untuk kembali menggerakkan roda perekonomian gitu kan. Jadi ujung-ujungnya perekonomian, bukan berpikir supaya kesehatan, tapi karena faktor ekonominya yang mau dijalankan. Makanya new normal ini kalau menurut jadi kan harus balance nih antara ekonomi dan kesehatannya. Jangan kita mentang-mentang ingin menjalankan roda perekonomian, tapi kita melupakan dampak kesehatan. Karena kan Ya benar. kita bukan cuma krisis ekonomi aja, tapi kita juga krisis sosial, kita juga krisis kesehatan gitu. Ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang harus bilang yang harus dipersiapkan terlebih dahulu secara matang, baru bisa menerapkan kebijakan-kebijakan itu. Ya. Benar. Alif, mungkin kawan-kawan ada yang menjanggal masih yang mau ditanyakan, kalau bisa dijawab nanti sama Mr. Yu. Atau ada yang membantah. Kalau dari kawan-kawan Ayubi sendiri ada nggak sih yang kayak mulai mencari peluang-peluang usaha yang bisa dirintis kayak gitu? Banyak sih Didi. Mereka tuh ini ada yang udah punya usaha, ada yang belum, ada yang memanfaatkan dalam kesempitan tuh ada juga. Kayak kemarin pas penjualan masker, hand sanitizer, sebenarnya kalau konsep kapitalis tuh nggak cocok lah kalau kita sebagai muslim lah ya. Tapi yang diajarkan di kuliah itu melulu ya. Nggak syariah banget. Ya, ini salah satu yang dijual adalah masker, kayak masker dan hand sanitizer tuh malahan mereka ngambil keuntungan yang menurut ini nggak masuk akal lah ya. Kalau sebagai umat muslim tuh nggak baik gitu. Ada lagi ketika masa pandemi itu belajar desain. Ini penting banget kalau menurut ini. Abi sekarang subscribe channel Abi Muda Official, enggak. Jadi Abi Muda Official. Selama di rumah banyak tidur tuh selama sebulan tuh tidur tak apa buat. Yang ada susahin orang tua aja. Tapi pikir sekali kan pas nonton YouTube, kenapa aku nggak belajar desain aja? Daripada tidur lebih bagus belajar desain gitu kan. Pas belajar desain itu ketagihan malahan. Ketika ketagihan post, oh ini bisa jadi konten YouTube nih. Malah bisa bermanfaat juga bagi orang-orang untuk belajar. Malah dengan begitu ketika kita masa gini, ada kawan IB yang memanfaatkan skill desainnya. Pertama nggak bisa desain, ada yang belum bisa desain, kemudian ada yang udah bisa desain, udah lama space-nya, besok dia belajar kembali, dia buat Instagram, dia buka open untuk desain. Kan banyak tuh, udah berapa yang masuk. Izin sholat dulu bos. Yoi silakan bos. Itu ada Tidi. Malahan menghasilkan uang. Jadi buat semacam karikatur gitu, foto kita dibuat karikatur, di print, malah lebih bagus ya di hasilnya. Dibuat di Photoshop, Corel Draw, banyak lah. Malah bisa hasilin uang. Satu paket itu, satu foto 15.000, kan lumayan. Ya. Kalau ada yang pesan 100 orang kan, udah masuk kantong berapa gitu. Itulah kayak banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya selama pandemi ini kayak gitu kan, kayak pelatihan kayak gitu. Jadi
Kawan-kawan yang mau belajar desain bisa tuh subscribe Abi Muda Official. Thank you Tidi. BTW Tidi gak jadi buat podcast nih. Oh jadi insyaallah nanti ya Ibi lagi. Eh, jadi nih kalau Ayubi sama bergabung KKN tematik 500 mengalir jadi nih. Eh Pura sendiri kan eh pandemi ini kita nggak tahu nih berapa lama akan berhentinya. Kalau Ayubi apa nih plan ke depan? Kalau plan ke depan, IB tetap mau kembangin channel YouTube IB yang nggak berbenturan dengan pandemi dimanapun IB bisa buat lah ya, nggak ada pengaruhnya. IB fokus ke situ juga. Kemudian IB fokus juga yang punya investasi saham, mau IB kembangin, belajar trading lagi, kayaknya ke arah-arah situ juga. Kemudian S2 kayaknya kepikiran juga gitu. Mau selesain dulu SS1 ini dulu lah. Bingung gak ini gimana online. Soalnya karena pandemi ini dia bisa penelitian, karena penelitian masalah SDM, jadi kayak harus magang di perusahaan. Jadi perusahaannya nggak bisa jalan kalau masalah masa-masa gini. Kayaknya bingung nggak nih. Atidi sendiri gimana? Ya kayak kok Tidi sih lebih plan Tidi gimana ya ke depannya. Sebenarnya kan kok kuliah kayaknya semester depan masih online gitu kan. Ya. Masih belum dikasih bertatap muka. Ya paling Tidi mengasah-asah skill kayak yang dibilang tadi, ikut seminar-seminar online kayak gitu. Ini mau buat podcast juga kalau bisa. Semoga lancar. Semangat. Buka usaha-usaha juga lagi cari peluang. Mungkin ada nih Tidi yang pada jual sepatu tuh nggak tahu kenapa, soalnya kan kayak pembelinya tuh lebih meningkat dari hari biasanya, dari keadaan normal kayak gitu kan. Itu di luar teori, padahal kan sepatu tuh bukan produk-produk yang dibutuhkan pada masa saat ini karena nggak bisa jalan-jalan. Tapi ada aja yang beli, walaupun nggak terlalu banyak tapi meningkat dari hari biasanya ada. sih. Mantap emang. Mantap. Nah Ibi, saran untuk Ayubi nih. Untuk saran dari Ayubi untuk para anak muda atau para kaum milenial menghadapi keadaan seperti ini gitu dengan kantong semakin menipis. Apa nih saran dari Ayubi? Sama nih, kita semuanya menipis banget uangnya karena nggak ada pemasukan selama kuliah kan. Di rumah-rumah aja. Yang Ibi saranin sih gini, ketika Ibi di rumah, Ibi banyak banget nyusahin orang tua, tiduran, kayak hal-hal yang nggak bermanfaat gitu Ibi lakuin lah selama sebulan lebih ini, kayak tiduran tuh banyak banget. Setidaknya ketika kawan-kawan pemuda-pemudi yang nggak ada aktivitas di luar, ya bantu orang tua lah di rumah. Kalau memang bisa dibantu, siram bunga. Kalau bisa sapu, cuci piring. Itu hal paling kecil banget lah bagi pemuda-pemudi. Cuma selain itu ya asah skill teman-teman, apa yang ada bagi teman-teman. Sing a song, mau nyanyi pun nggak ada masalah, bisa aktifin suara-suara teman-teman. Besok kalian buat channel YouTube kalian khusus untuk sing, itu bisa. Karena Ibi sendiri kemarin kayak Ibi bilang tadi IB keluar kepikiran untuk desain, kemudian IB bagiin lewat channel YouTube, kayaknya itu lebih bermanfaat gitu daripada kita tiduran nunggu pandemi ini selesai nggak tahu kapan, karena abu-abu kapan selesai kapan nggak tahu kita. Cuma yang perlu kita lakuin adalah terus kembangin skill kita gitu, jangan sampai di rumah itu malah nyusahin orang tua. Selain nyusahin orang tua, ya janganlah jadi beban, minimal jangan jadi beban ketika kita di rumah gitu. Ya kalau kita sendiri di kosan mungkin nggak pulang gimana
minimal jangan nyusahin orang tua juga, suruh kirim-kirim uangnya yang banyak, setidaknya bisa cari penghasilan sendiri. Itu gimana ya, tergantung dari kitanya sendiri, kita punya skill apa gitu. Kayak Ibi bilang tadi, kawan Ibi ya dia usahain gitu buat belajar desain, kemudian dia buat Instagram. Setelah buat Instagram, dia open order siapa yang mau fotonya didesain seperti ini, bayar 5.000 sampai 15.000 gitu. Itu lumayan daripada bubuk nggak ada kerja, ya kan? Tuh. Menurut Tibi, kalau menurut Ibi sih untuk muda-muda gitu ya, jangan ngerepotin, jangan bebanin, tambah terus skill-skill yang perlu ditambah, karena masa-masa sekarang perlu banget skill-skill yang perlu kita tambah sebelum masuk new normal, benar-benar new normal. Nanti kalau udah masa kerja itu udah beda lagi. Setidaknya kita punya skill apa gitu, jangan nyusahin orang lah. Kalau dari Ibi sendiri gitu sih, Tidi. Walaupun nih banyak sebenarnya, Ibi sendiri nyusahin orang tua banyak banget. Malahan pas nyampe rumah itu kerjanya nyusahin orang tua, kerjanya makan, bobo. Ya kalau gitu-gitu doang ya kayaknya nggak ada manfaatnya. Plus ibadah lah. Ya, ibadah. Setiap agama, apapun agamanya ya perkuatlah ibadah. Gitu sih Tidi kalau menurut Ibi. Kalau saran untuk kawan-kawan, untuk Ibi sendiri gitu juga. Setidaknya asah skill. Itu aja Tidi. Kalau menurut Tidi sendiri gimana Tidi? Jadi kan kayak yang Tidi lihat kan, ya, semuanya tuh kayak kita harus memulai usaha kayak gitu. Saya Tidi buka status itu 90% status hanya jualan rumah, walaupun jualannya jualan ada ini salah satu juga nih, ini dia jualan juga nih, jualan sama COVID ini dia jualan ayam. Kayaknya gimana ya, ada sesuatu hal yang bisa dilakukan kayak gitu, bukan cuma kayak bubuk manis saja, menjual sesuatu kayak gitu. Apalagi kan kita anak muda ini yang emang dengan teknologi itu udah terbiasa, dengan relasi juga banyak, jadi bisa memanfaatkan peluang-peluang itu, bisa melakukan sesuatu yang gimana ya, yang menghasilkan gitu. Misalnya kita punya skill apa, bisa dikembangkan, kita punya skill apa bisa dimonetisasi, pokoknya bisa dimonetisasi, bisa diuangkan. Ya, gitu. benar. Tahu kan channel YouTube-nya, mana tahu nanti subscribernya udah lumayan kan, bisa dapat adsense. Amin. Iya benar tuh. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Syauki 28. Mungkin nggak ada nih kawan-kawan yang mau bertanya. Kawan-kawan yang mau nanya atau yang mau nyanggah kayaknya bisa nih. Boleh. Ruang diskusi sangat terbuka. Mungkin ada yang khilaf dari kita atau ada yang kurang yang mau disanggah, bisa kan? Benar. Kok yang dilihat kan ada dosen Tidi nih yang ada Bang. Tuh. Ada Tidi. Apa Bang? Tanya Bang. Di komentar aja tanya Bang. Jadi nggak tanya nih. Di Banda Aceh gimana keadaannya Tidi? Alhamdulillah kayak biasa, walaupun zona merah. Ditetapin zona merah ya. Ada berapa lagi kasus yang bertambah? Ya lumayan lah, gara-gara new normal. Tuh Tidi. Gimana cara mensiasati organisasi yang jadi vakum akibat pandemi? Ini kayak Tidi ketua-ketua nih bisa nih.
Mungkin dari Ayubi dulu nih. Ayubi nih kalau sedikit informasi, Muhammad ini salah satu merupakan ketua dari Ikatan Mahasiswa Alah, Tidi. Bogor. Ya, mungkin bisa Ayubi kasih ini sedikit, Bi. Pendapat Ayubi atau masukan Ayubi. Kalau dari pengalaman IB sendiri ya, yang sedang IB jalanin sekarang, di organisasi IMTR namanya Ikatan Mahasiswa Tanoh Rencong di Bogor, tuh kumpulan anak-anak Aceh lah. Kalau pulang gini, orang nggak pikir lagi organisasi bla bla bla, pasti pikirnya kuliah. Ya, jadi gimana nih Bang? Akibatnya organisasi kita kan jadi vakum akibat pandemi ini. Sebenarnya ada satu hal yang masih bisa dijalankan. Media. Kan ada divisi media tuh. Ada divisi kemanusiaan, bla bla, tergantung organisasinya, divisinya apa, departemennya apa. Ada yang menyebutkan departemen, ada yang menyebutkan divisi, ada yang menyebutkan apaan, banyak lah nah, bagian-bagian lah dari si organisasinya. Jadi salah satu dari bagian IMTR itu adalah media, branding dari IMTR-nya itu sendiri. Nah, vakum itu ketika nggak jalan apapun menurut IB sendiri ya. Vakum itu mati, ya nggak jalan apapun gitu. Setidaknya minimal dari segala kegiatan yang nggak bisa dijalankan, ada satu hal yang bisa dijalankan, yaitu melalui media. Melalui media, kami kemarin malahan vakum di beberapa bagian, tapi bagian media ini bisa dijalankan. Kayak contohnya adalah ketika kemarin masa pandemi, besok saudara kita di Aceh Tengah terkena dampak banjir bandang. Emang kita nggak bisa galang dana? Bisa galang dana online. Kami kemarin kolaborasi dengan angkatan-angkatan dari pasca sarjana. Kita kolaborasi melaluinya media branding semua, pakai media. Nggak ada turun lapang untuk minta-minta, nggak ada. Kita melalui media aja, kita minta, terkumpul alhamdulillah sekitar 2 jutaan lebih. Dan kita bisa salurkan ke sana, dan orang sana yang proses di lapangannya. Ya setidaknya bagian dari, misal nih Syauki di bagian BEM mungkin. Kalau BEM IB nggak akan vakum, kecuali komunitas ya. BEM nggak mungkin vakum. Menurut IB BEM nggak akan mungkin vakum. Mau BEM fakultas, tingkat BEM KM atau BEM fakultas nggak mungkin vakum. Soalnya ya ada hal-hal yang harus dicapai. Kalau mereka nggak ada, pasti BEM KM-nya minta tuh, atau enggak DPM KM, DPM fakultasnya minta. Ini selama pandemi kalian mau ngubah apa gitu, programnya mau gimana bisa diubah, bisa diatur kembali. Jadi dari itu Syauki mungkin misal masuk BEM, DPM atau komunitas. Yang rentan banget vakum itu adalah komunitas sebenarnya. Komunitas tuh kan orang-orang yang peduli. Kalau menurut IB sih orang yang peduli untuk menjalankan si komunitas. Beda yang dengan terikat. Kalau terikat kayak BEM nggak mungkin vakum. Kecuali BEM KM-nya vakum. Tuh yang palo. Ya kalau menurut IB sendiri ya manfaatkan media-media seperti yang IB jelaskan tadi. Kalau ada misal contoh kecilnya lagi adalah kita punya media di bagian Instagram. Kalau kami bagian IMTR, berarti ngepostnya apa tentang Aceh gitu, pengetahuan Aceh, apa yang membedakan tarian Saman dengan tarian Ratu Jarwo, itu banyak banget orang-orang Indonesia yang salah paham. Jadi kami sebagai masyarakat Aceh, mahasiswa Aceh patut meluruskan itu gitu. Apa sebenarnya Saman, apa sebenarnya Ratu Jarwo ya. Kalau dari kami sendiri, dari IMTR, kami fokusnya di branding ya, walaupun sekarang nggak aktif-aktif, setidaknya ada postingan-postingan. Kalau dari IB sendiri gitu, Tidi. Kalau dari Pak Ketua, dari ATD sendiri gimana? Kalau ATD lebih berpengalaman sih daripada Ayubi nih. Gitu, Syauki. Oh, Tidi sih pengalaman nggak banyak Ayubi kayak gitu kan. Mungkin lebih jauh Ayubi main. Tapi kok lihat kayak yang kita bahas tadi, ada peluang-peluang yang sebenarnya terbuka di saat-saat seperti ini gitu, termasuk untuk organisasi. Contohnya kayak yang pernah Spirit of Real Dream lakukan kayak gitu, melakukan kayak benar atau kayak menambah skill melalui media-media online, melalui web, melalui Zoom, melalui Instagram. Karena kan
bisa dilakukan gitu. Banyak kayak kegiatan-kegiatan mahasiswa yang vakum kayak gitu Bi. Apalagi yang ada didengar sendiri uang dari organisasi itu udah dilimpahkan untuk pandemi COVID. Tapi kan ada nih kayak cara-cara lain, bahkan untuk membuat suatu kegiatan lebih dan yang dikeluarkan tuh bisa nol gitu. Apalagi kalau kita punya relasi yang besar ya gitu kan, punya relasi yang besar, kemungkinan kegiatan kita juga besar dan gimana ya, ruang juga bisa luas, bisa se Indonesia bahkan bisa sedunia gitu kan. Materinya juga bisa kita undang orang-orang yang lebih Berkelas. Ya. Sebenarnya ya anggota organisasinya itu sendiri kalau menurut ini melihat peluang yang ada, jangan cuma melihat segala rintangannya aja. Jadi kayak mana ya, bukan kita ini jangan cuma pesimis, tapi kita harus optimis kalau kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Apalagi kan mahasiswa dan anak-anak muda punya kreativitas yang harusnya itu bisa disalurkan gitu. Setuju nggak, Bi? Setuju, Tidi. Benar. Itu perlu juga kayak ITD sampaikan tadi, Syauki bisa diambil ya. Yang kayak buat webinar-webinar yang bisa semacam webinar pelatihan, ngasah skill, atau enggak yang sekali jalan aja juga boleh. Yang penting bisa nambah ilmu gitu, Syauki. Buat webinar tentang satu tema, kayak kemarin kami dari angkatan Ali Hashimi itu membuat kayak ITD ngarahkan kan. Ini ketua nih, Pak Ketua. Ngarah. Jadi buat semacam webinar, bukan semacam, memang webinar, bahasnya adalah membangun positive vibe dan kelola negative vibe. Dan kita undang pemateri yang mumpuni di bidang itu. Gitu, itu bagus kayaknya. Dan kemarin pas materi yang disampaikan tuh bagus banget dan bisa diterapkan selama pandemi gitu. Gitu, Syauki. Bagus banget tadi saran ATD itu. Mungkin organisasinya itu yang udah dirancang sebelumnya. Putus-putus, Tidi. Suaranya. Ada kegiatan-kegiatan yang emang udah dirancang. Kan ada yang nggak bisa dilakukan tuh. Apalagi kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan yang emang udah ada programnya dari awal. Ya. Nah, mungkin kan ada yang dilakukan secara online, harus secara gitu kan. Kalau menurut gimana aktivitas kita, gimana kita melakukan suatu inovasi kayak sehingga kegiatannya itu tetap wow, tetap bisa jalan selama dan bebannya bisa lebih luas gitu kan, melalui teknologi Indonesia. Benar. Syauki masih aktif nggak ya? Syauki ini sebenarnya organisasi apa, Syauki? Kampus kah atau non kampus? Nah, kalau IMTR berarti masih jalan sampai sekarang ya? Jalannya ya media, tadi kayak Ibi sampaikan tadi, media, dan kadang aktif nggak aktif karena ketika ujian sama kuliah online ini juga menghambat, bagian-bagian itu juga menghambat banget kan. Tapi kita usahain tetap ada postingan gitu, minimal postingan apa ya, ulang tahun tuh kita post aja gitu. Oh, kampus tuh. Berita-berita update tentang Aceh kayaknya perlu juga. Itu sih.
Kayaknya Syauki ini ketua BEM kayaknya ya. Atau enggak Ketua ketua DPR. LDF. Atau DPM. DPM rupanya. Makanya bingung tadi dia gimana cara buatnya. Karena DPM yang ngatur sebenarnya. DPM lempar aja ke BEM-BEM tuh, ke LDF. Kalian mau ganti program-program apa gitu. Pokoknya harus jalan lah, harus jangan cuma terdiam aja dan nggak melakukan apapun kayak gitu Iya, kan. bener. Ya, jadi menurut Ayubi siapa menang nih UMKM versus pandemi? Gimana? Menurut Ayubi siapa menang nih? Kan temanya UMKM versus pandemi. Putus-putus, Tidi. Sinyal. Nah, mungkin bisa closing statement nih dari Ayubi. Nanti disambung sama Tidi ya. Closing statementnya juga. Dilihat dari judul UMKM versus pandemi. Siapakah menang? Bingung ya kalau menangnya siapa dan menurut IB draw sih, seri. Ada bagian pandemi terkalahkan dikarenakan UMKM gara-gara dia bisa berkembang, ada UMKM yang ketiduran gara-gara dia. Jadi belum tentu menang UMKM, belum tentu menang pandemi. Karena adanya pandemi, sebahagian UMKM bisa lebih bangkit, karena sebagian adanya pandemi UMKM jadi menurun. Jadi nggak bisa dipastikan bahwa pandemi ini menang ataupun UMKM yang menang. Jadi IB anggap ini adalah draw itu. Mungkin bertemu di lain waktu untuk mereka berantem lagi kali ya. Dari Atidi sendiri, Atidi kayaknya ini hilang sinyal nih Tidi. Enggak. Udah bisa nih. Atau Ayubi sendiri nih. Wi, dengar? Putus-putus Tidi. Sinyal susah sedikit. Abi. Ayubi sendiri kotanya udah maksimal. Nah, jadi nih ya closing statement terus dari Tibi. Kalau menurut Tibi itu kita sebagai masyarakat boleh khawatir dan waspada, tapi kita harus tetap tenang dan harus bisa berpikir jernih untuk mengambil peluang-peluang yang ada untuk melakukan suatu inovasi dan kreativitas yang bisa menghasilkan di masa pandemi sekarang ini. Karena walaupun kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi semuanya badai itu pasti akan berlalu. Dan kita ini kayak kalau jadi ambil filosofi di pelaut, emang kita nggak akan bisa menghentikan badai, emang kita tidak akan bisa menghilangkan badai, tapi kita bisa mempersiapkan kapal yang cocok untuk melewati badai tersebut kayak gitu. Nah, badainya depan kita harus apa? Begitu juga di UMKM. Kendala apa yang sedang terjadi, kendala apa yang kita hadapi, maka kita harus bisa nih mencari solusi-solusi yang bisa memecahkan masalah tersebut. Gitu menurut TDB. Nah, terima kasih. Ya udah kita akhiri aja ya. Siap. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyaksikan live pandemi UMKM versus pandemik. Semoga mendapatkan semuanya.